وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنده إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة Shadaqallahul azim wa shadaqan nabil karim. Para bapak, ibu, kaum muslimin muslimah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini dalam suasana bulan Ramadan 1442 Hijriah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa menghirup udara Ramadan. Karena saudara-saudara kita yang lain pada tahun ini banyak yang tidak bisa mengikuti, tidak bisa beramal di bulan Ramadan karena ada yang uzur, bahkan ada juga yang wafat meninggalkan kita. Pandemi Corona sudah 1 tahun, banyak kerabat kita, teman-teman kita, bahkan para masyaikh kita, para ustadz, ustazah kita semua mendahului kita semua. Kita berdoa agar mereka yang telah tiada, mereka semua wafat dalam kondisi syahid fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita semua yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan iman, Islam dan juga kesehatan. Dijaga kesehatan kita, dijaga fisik kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amalan kita semua khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini kajian Sabtuan insyaallah konsentrasi kepada kajian kitab Ihya Ulumuddin, yaitu suatu kitab yang berisi tentang segala hal yang titik beratnya kepada akhlak, yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Turusi alaihi rahman wa ridwana, yang sering kita sebut dengan Imam Al-Ghazali. Kitabnya namanya Ihya Ulumuddin, yaitu menghidup-hidupkan agama. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji beberapa bab dari kitab Ihya Ulumuddin, khususnya pada kitab atau bab tentang keutamaan ilmu, kemudian keutamaan belajar, kemudian keutamaan mengajar, dan ilmu-ilmu yang masuk kepada fardu ain. Jadi 4 bab insya Allah selama kurang lebih 1 jam kita bahas. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Silahkan Sahid di slide-nya kita buka ya. Nah, ini kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, dalam pembahasan ini saya mengambil dari kitab Mau'izatul Mukminin sebagai kajian atau khulasoh dari kitab Ihya Ulumuddin ya, supaya lebih fokus ya, lebih mengambil beberapa hal-hal pokok-pokok pikiran dari kitab Ihya Ulumuddin. Enggak, Mas Syahid? Ya. Pada pagi hari ini kita bahas 4 bab, yaitu bab tentang ya al-ilmu ya, ilmu pengetahuan, kemudian keutamaan belajar, keutamaan mengajar, dan juga tentang ilmu yang masuk dalam kategori fardu ain. Mangga kita masuk pada bab pertama tentang keutamaan ilmu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin hampir sama dengan beberapa kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh para salafus soleh, ulama-ulama kita, seperti juga kitab
Riyadus Shalihin misalnya, kemudian beberapa kitab yang lain didahului dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian setelah ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dibahas tentang hadis-hadisnya yang berkaitan tentang bab yang dibahas. Kemudian ada beberapa catatan-catatan oleh para penulis, pengarang kitab-kitab tersebut berkaitan dengan pandangan beliau terhadap baik kaitan Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama. Demikian pula dalam kitab Ihya Ulumuddin juga diawali dari kumpulan ayat-ayat ya yang berkaitan dengan bab tersebut. Nah, kita akan bahas beberapa ayat-ayat Al-Quran ya berkaitan dengan keutamaan ilmu. Di sini ada surat Ali Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, Al-Ghazali menyebutkan di sini, perhatikan ayat di atas. Bukankah untuk kesaksian itu dimulai dengan dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Syahidallah. Allah bersaksi, annahu sesungguhnya la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Dia. Kemudian kesaksian berikutnya adalah wal malaikah, dan para malaikat. Dan yang ketiga wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan juga orang yang memiliki ilmu. Nah, di sini kedudukan ulul ilmi itu dimasukkan dalam kesaksian akidah, tauhid, ya, dengan kesaksian Allah dan para malaikatnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Mas Ahid. Ya. Ayat berikutnya itu ada dalam surat Al-Mujadah ayat 11, potongan ayatnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini pertama orang-orang yang berilmu bahwa atas manusia mereka memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian dalam surat Az-Zumar juga Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan potongan ayatnya, kul hadza yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan? Jelaslah jawabannya sangat beda. Orang-orang yang berilmu pengetahuan lebih paham, lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian dalam surat Fatir, lanjut Mas Sahid. Ya. Surat Fatir ayat 28. Ada potongan ayat di situ, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama. Al-ulama itu maknanya orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ulama itu orang yang memiliki pengetahuan. Jadi mengapa para ulama itu yakhsyallah, takut kepada Allah? Karena mereka memahami ilmunya. Jadi kalaupun kita ingin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tingkatkan kapasitas keilmuan kita. Kita belajar sehingga kita ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuh yakhsyallah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat An-Nisa ayat 83, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'allahu alladzina yastabsitunahu minhum. Andai kata mereka mengembalikan berita itu kepada Rasulnya, juga kepada orang-orang yang memegang kekuasaan, pastilah berita itu sudah dimengerti kenyataannya oleh orang-orang yang benar-benar meneliti
hal yang demikian tadi dari golongan mereka sendiri. Di sini didudukan antara baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ulil amri, orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan tidak sembarangan orang, tapi orang yang memiliki ilmu, maka dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedudukannya di sini itu disejajarkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan masalah keputusan-keputusan yang diambil. Ya. Jadi mengenai hukumnya dalam segala kejadian yang berlangsung senantiasa dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bahkan martabat mereka itu disusulkan setingkat. Kemudian sesudah martabat para nabi dan mengkasyafkan hukum Allah Ta'ala. Ini kesimpulan dari Al-Ghazali bahwa dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan itu ya lebih tinggi, ya pengetahuannya menyebabkan mereka lebih tinggi setingkat ya martabatnya gitu ya dengan orang-orang yang ada dan malah disamakan ya, dengan para martabat para nabi dan rasul dalam mengkasyafkan hukum Allah Ta'ala ya, dalam kaitan dengan mengajarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para Bapak Ibu sekalian, di awal pembahasan mudah-mudahan kita tergugah untuk mau belajar, untuk mau meningkatkan kapasitas kita. Jangan sampai umur kita ini bertambah, tetapi kita tidak ada tambahan ilmu. Nah, nanti ada bahas hadisnya berkaitan dengan bertambahnya ilmu, tapi kita malah tidak mau meningkatkan kapasitas kita. Lanjut ke Sahih. Ya, ini kita ambil dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid din wa yulahimahum rusdah. May yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid din. Siapa orangnya? Nah, ini kata baginda Nabi, siapa orangnya yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yufaqihu fid din, maka orang tersebut difahamkan terhadap agama. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, nggak mungkin kita paham agama kalau nggak belajar. Ya, tidak mau tolabul ilmi. Dengan tolabul ilmi kita jadi paham. Dan ketika paham agama, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, Allah itu menunjuk dia sebagai orang yang baik. Jadi seorang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan pengetahuan, ilmu kepadanya. Jadi kita harus bersemangat ya dengan menuntut ilmu, maka kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau logika kebalikannya ya, maka kalau kita tidak mau menuntut ilmu, kita jahil daripada agama, maka kita menjadi orang yang tidak baik. Nah, agar kita menjadi baik, maka kita harus belajar. Berikutnya ya, al ulama'u warasatul anbiya, ya, bahwa para alim ulama adalah pewaris para nabi. Jadi orang yang memiliki pengetahuan al ulama itu pewaris para nabi. Apa pewaris nabi? Untuk menegakkan dakwah, mengajarkan agama. Bahkan kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan bahwa ya ilmu ini sangat luar biasa. Sehingga kita ya diberikan warisan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik warisan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad bukan harta benda beliau, tetapi adalah upaya mengajarkan dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu. Dan para al-ulama, orang-orang yang ngerti terhadap agama, mereka mewarisi daripada warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Tuh, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian ya. Dan ketika kita membahas tentang al-ulama, Bapak Ibu sekalian, jangan berpikirnya itu eksternal. Ya, oh hanya orang itu saja. Ulama itu ya si fulan, ustadz fulan, syekh fulan, itu ulama. Tapi cobalah kita buat kepada internal diri kita agar kita pun disebut al-ulama, agar kita disebut orang yang memiliki pengetahuan agama, agar kita apa? Mau belajar.
Ketika kita mau belajar, kita memahami, maka sebenarnya istilah al-ulama ya itu juga bisa disampaikan, diberikan kepada orang-orang yang mau belajar. Oleh karena itu, kita jadi bersemangat di dalam menuntut ilmu ya. Kemudian ada juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Idza ata alayya yauman la asdadu fihi ilman yuqarribuni ilallahi azza wa jalla falahu yurika ili fi tulu'is samsi wa dzalikal yaum." Apabila aku didatangi oleh sesuatu hari, ini kata Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, dan aku tidak bertambah ilmuku pada hari itu, yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah, yuqarribuni ilallahi azza wa jalla, ya, yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah azza wa jalla, maka tidak ada keberkahan untukku dalam terbitnya matahari pada hari itu. Tadi ini yang saya sampaikan tadi ya, satu hadis di mana kita akan merasa hidup kita ini tidak bahagia hari ini ketika matahari terbit, ketika kita pada hari ini tidak bertambah ilmu kita, ya, tidak bertambah pengetahuan kita. Hari ini ya tidak bertambah, maka hari ini kita rugi. Nah itu, hari ini kita rugi. Artinya apa? Agar setiap harinya umur kita, hidup kita bertambah ilmu. Belajar sehingga setiap hari kita bertambah ilmu. Maka kebahagiakanlah. Kebahagiaan bagi orang-orang yang setiap harinya untuk thalabul ilmu. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali, cobalah perhatikan dengan seksama betapa nilainya ilmu pengetahuan itu sehingga dipersamakan seiring dengan derajat kenabian. Dan betapa pula kerendahannya sesuatu amalan yang sunyi dari ilmu pengetahuan. Sekalipun yang beramal ibadah itu tentunya tidak terlepas dari ilmu pengetahuan, cara beribadat yang senantiasa dikekalkan mengerjakannya. Sebab andai kata tanpa pengetahuan, perihal cara peribadatan itu pastilah bukan ibadah namanya. Ini menunjukkan bagaimana derajatnya ilmu, ya, kaitan dengan ibadah, yang rajin ibadah dan sebagainya. Kalau tidak didasarkan dengan ilmu, maka bukan ibadah namanya. Oleh karena itu, bagaimana ibadah kita betul-betul ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat-syaratnya salah satunya adalah kita mengetahui cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lain dengan cara belajar. Lanjut. Kemudian berikutnya kaum muslimin muslimah rahimakumullah ya. Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Ya. Kata baginda Nabi, keutamaan seorang alim di atas seorang abid. Abid itu orang yang rajin ibadah, ya, rajin ibadah, ya. Rajin ibadah. Ya. Sebagaimana keutamaanku di atas rendah-rendah orang dari golongan sahabat-sahabatku. Nah, ini menunjukkan luar biasa hadir rahimakumullah, orang yang mau belajar, menuntut ilmu, maka kedudukannya seperti ya antara ya seorang alim dengan seorang abid, ya. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang yang rajin ibadah itu lebih tinggi orang yang alim, seperti ya kedudukan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya yang paling rendah, ya paling rendah. Jadi jauh antara Nabi dan sahabat-sahabat, tapi yang jauh yang bawah. Nah itu menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang alim dengan orang yang abid, seperti itu. Rahimakumullah. Kemudian ada lagi hadis baginda Nabi Muhammad SAW, fadlul alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawaib. Ya, subhanallah, ya luar biasa. Keutamaan orang yang alim atas orang yang abid itu seperti bulan. Oh, bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang yang lain. Bintang-bintangnya banyak. Bulan satu, tapi bulannya satu pada saat rembulan full bulan purnama, masya Allah, luar biasa, besar, terang, sama-sama bintang, tapi luar biasa bulan itu
ya menyinari keseluruhannya. Ini menunjukkan keutamaan antara orang yang alim dengan orang yang abid, ya, orang yang ilmu pengetahuan, memiliki ilmu pengetahuan dengan orang-orang yang abid, ya. Tapi Bapak rahmatullah, kalau abid juga alim juga abid, masya Allah, luar biasa. Sudah alim, abid lagi, sudah abid, alim lagi, masya Allah, itu luar biasa, ya. Keutamanya sangat luar biasa. Kemudian ada perkataan wasiat dari Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya jalisil ulama awazarihum birukbat qaika fa inna Allah subhanahu yuhyil qulubi binuril hikmah kama yuhyil arda biwabiris sama. Ya bunayya, wahai anakku, ini kata Luqman, ya. Ya, jalisil ulama, pergaulilah, ya, para alim ulama, ya, wazahimhum birukbataika, dan rapatilah mereka itu dengan kedua lututmu, ya, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhil qulubu binuril hikmah, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, ya, sebagaimana kama yuhil ardo biwabiris sama, sebagaimana dia menghidupkan bumi dengan hujan lebat dari langit. Nah, ini menunjukkan dorongan orang tua agar anak-anaknya bisa menuntut ilmu, dekat dengan ulama, ya. Dengan dekat dengan ulama, dengan mereka belajar, maka hiduplah hati mereka. Cahaya hikmah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu, mau belajar kepada para ulama, ya. Seperti menghidupkan bumi dengan hujan lebat dari langit sehingga subur makmur. Masya Allah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita punya putra putri, itu kita dorong mereka untuk belajar, datang ke tempat-tempat majelis ilmi, ya, sehingga mereka mau belajar, ya, ke pondok pesantren, hadir dan sebagainya, ya. Itu adalah arahan daripada para ulama, para salafus soleh, sebagaimana wasiatnya Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Ya, selesai kaitan dengan bab ilmu pengetahuan, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kita lanjut kepada bab berikutnya, yaitu keutamaan belajar. Nanti setelah disampaikan semua, Bapak Ibu mangga nanti ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, atau ada hal-hal yang ingin diinformasikan, mangga kami persilahkan. Selanjutnya dalam Ihya Ulumuddin, setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan belajar, maka beliau menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang keutamaan belajar, ya. Dan tetap beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan keutamaan belajar. Yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 122, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula nafdaru min kulli firqatin ta'ifatum minhum liyattafaqahu fid-din. Ya, mengapa tidak ada sekelompok pun dari setiap golongan mereka itu yang berangkat untuk mencari pengertian dalam ilmu agama, untuk tafaqquh fiddin. Ya, ini ayatnya tentang perang, tetapi Allah Subhanahu wa taala di sela-sela tentang ayat-ayat perang itu, surat At-Taubah, terselip satu hal yang sangat luar biasa, yaitu jangan semua, ya, wa ma kanal mu'minina yang firu kafah. Jangan semuanya perang semua. Tapi ada sebagian di antara mereka orang-orang yang yattafaqu fiddin, orang-orang yang mau menuntut ilmu. Itu luar biasa. Enggak ada Bapak Ibu rahimakumullah dalam peradaban yang lain kecuali dalam peradaban Islam bagaimana luhurnya, ya, orang-orang yang menuntut ilmu. Luhurnya orang-orang untuk disuruh belajar. Ini baginda Nabi Muhammad SAW di dalam prakteknya dari ayat ini membuat beberapa kelompok-kelompok untuk belajar. Bahkan beberapa sahabat itu mereka disuruh untuk menuntut bahasa asing, Persia, ya, kemudian bahasa Eropa, ya, terhadap tawanan-tawanan perang. Ya, tawanan-tawanan perang dari orang-orang Persia, mereka wajib mengajarkan bahasa mereka. Yang ditawan oleh orang-orang Rum, orang-orang Eropa, mereka mengajarkan bahasa Eropa kepada para sahabat. Ini menunjukkan bagaimana suasana ilmu itu hadir pada masa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berikutnya qala Nabi sallallahu alaihi masih ayat Quran ya, surat An-Nahl ayat 43, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian ya, in kuntum la ta'lamun ya, zikri kepada ahli ya, ilmu pengetahuan apabila kamu tidak mengerti. Nah, ini perintah Allah. Kalau kamu nggak ngerti, tanya kepada ahlinya. Ya. Kalau kamu nggak ngerti sesuatu, tanya kepada orang yang memiliki pengetahuan, ya, sehingga kamu menjadi paham, sehingga kamu jadi baik. Jangan tidak mau bertanya, nanti sesat di jalan, ya, akan terjadi kerusakan manakala kita tidak berkonsultasi, tidak mau bertanya kepada ahlinya, ya. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, ya. Kemudian ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, lanjut Kak Sahid, ya, yaitu hadis man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Mas Sahid bisa dilanjutkan ya. Ya, di sini ada hadis baginda Nabi, barang siapa ya man salaka tariqan, ya, siapa orangnya yang berangkat ya yatlubu fihi ilman salaka ya. Ya. Orang yang menuntut ilmu, berangkat menuntut ilmu, ilman, fihi ilman, salakallahu bihi tariqal ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, menuntut ilmu disejajarkan dengan surga. Jadi kalau kita niat untuk belajar, ya, sahalallah. Di sini salaka tariqal ilal jannah, akan dimudahkan orang tersebut menempuh atau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mafhum mukhalafahnya, logika kebalikannya para Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita nggak mau datang, kita nggak mau ikut hadir di majelis taklim, kita nggak mau untuk menuntut ilmu, maka disusahkan, disulitkan dia untuk masuk surganya Allah, ya. Alias dia mudah untuk masuk neraka, sulit untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak pernah untuk hadir, tidak mau untuk melaksanakan tolabul ilmu. Tuh, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kita untuk belajar. Ya. Berangkat di sini kita aktif nih, ya, kita aktif. Jadi jangan kita dipanggil-panggil, dibuatnya diingatkan gitu ya. Kalau belajar ini hadisnya adalah kita yang aktif menuju tempat majelis taklim, datang ke Pak Kiai, datang kepada guru, datang sifatnya aktif. Nah, ketika kita datang, kita hadir, kita berjalan, maka perjalanan kita menuju majelis ilmu, kedatangan kita menuju para ulama, para kiai, para ustadz dan sebagainya, itu juga akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang lanjutnya hadis berikutnya, la anta wudu fatata'allama babam minal ilmi khairum min an tusalli bi atatan raqatin. Niscayalah andai kata engkau berangkat, kemudian engkau belajar satu bab dari ilmu pengetahuan, babam minal ilmi, ya, belajar satu bab dari beberapa bab ilmu, gitu ya. Khairum min an tusalli bi raqatin. Itu lebih baik ya daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita belajar satu bab dari beberapa bab, nah kita sudah 2 bab nih, kita belajar satu bab saja, itu keutamaannya lebih baik dibandingkan kita sholat 100 rakaat. Masya Allah, 100 rakaat, bayangkan Bapak Ibu, taraweh aja yang 11 pegel-pegel, 23 pegel-pegel gitu. Ini yang 100 rakaat, Masya Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita belajar, ya, penting belajar. Kemudian hadis yang terakhir, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang, setiap muslim, laki-laki dan muslim perempuan. Jadi fardu, wajib. Kalau wajib berarti ketika mengerjakannya berpahala. Kalau kita tidak menuntut ilmu berarti berdosa. Nah, oleh karena itu kita wajib belajar, ya, wajib belajar untuk menuntut ilmu.
Mangga lanjut, Kak Din. Lanjut slide-nya. Nah, ini beberapa perkataan para salafus soleh, ya, para ulama, ya. Pertama, ya, Abu Darda, ini sahabat nih, sahabat baginda Nabi Abu Darda. Niscayalah andai kata saya belajar sesuatu masalah, maka hal itu adalah lebih saya cintai daripada sekali bangun sholat malam. Jadi Abu Darda menyatakan belajar satu masalah nggak ketemu-temu terus diulik sampai dia menemukan jawabannya itu lebih dia cintai oleh Abu Darda dibandingkan dia bangun satu, ya, 2 rakaat, ya, bangun sholat malam. Itu subhanallah, ya. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan belajar. Juga beliau berkata, pengajar dan yang belajar itu bersekutu dalam memperoleh kebaikan. Sedang manusia-manusia yang selain kedua golongan itu semuanya adalah kosong, yang tiada kebaikan sama sekali. Masya Allah, Bapak Ibu rahimahullah. Ini Abu Darda menyatakan orang yang belajar utama, orang yang mengajar juga utama. Dan antara orang yang belajar dan mengajar itu mereka bekerja sama, bersekutu, ya, dalam kebaikan. Dan mereka lah orang-orang yang baik, golongan yang terbaik. Dan orang-orang yang di luar itu berarti nggak belajar, tidak mengajar, maka dianggap kosong, dianggap orang itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Masya Allah, Bapak Ibu rahimahullah, begitu luar biasanya Abu Darda untuk menggambarkan pentingnya kita belajar. Kemudian Imam Syafi'i, ya, beliau juga mengatakan mencari ilmu itu lebih utama dari mengerjakan sunnah. Kenapa? Utama karena thalabul ilmi fardhu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban, yang lainnya sunnah. Jadi Imam Syafi'i mendudukkan posisi ini, mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena terkadang di dalam masyarakat ini mereka mengerjakan sunnah seolah-olah sebuah kewajiban. Yang kewajibannya mereka tinggalkan. Maka Imam Syafi'i mendudukkan persoalan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Ya, mengerjakan kaitan dengan yang lain adalah sunnah. Ya, untuk itu kita, ya, dimotivasi oleh para ulama, ya, agar kita mau belajar. Mangga Kak Sahid, kita lanjutkan nanti sisa waktu, ya, 15 menit kita diskusikan, ya, kita lebih perinci lagi. Ya. Kemudian ada Fatah Al-Mausili, ulama. Bukankah seorang yang sakit itu apabila sudah enggan makan dan minum dan enggan pula menelan obat, akhirnya dia akan mati? Nah, dia bertanya kepada teman-temannya. Maka kawan-kawannya menjawab, ya benar. Kemudian berkata lagi, Fatah Al-Mausili ini, demikian pula hati, apalagi apabila enggan kepada hikmah dan ilmu selama 3 hari. Ini 3 hari kosong. Kalau hadisnya kan, baginda Nabi menyatakan 1 hari saja tidak menambah ilmu ini seperti hidup kita sengsara. Ketika matahari terbit kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini oleh Fatah Al-Mausili menggambarkan, ya, orang itu akan mati. Gak ada sakit, gak mau makan, gak mau minum obat, ya, dia akan mati. Demikian juga hati. Hati ini juga akan mati kalau selama 3 hari tidak diisi dengan hikmah dan ilmu. Masya Allah. Ya. Sedangkan kita banyak yang tidak menuntut ilmu. Sibuk bekerja, sibuk cari uang, sibuk-sibuk yang lainnya. Sehingga kita tidak mau thalabul ilmi. Yang terakhir Ibnu Mas'ud, hendaklah kamu semua, ini sahabat, ya, hendaklah kamu semua mengusahakan ilmu pengetahuan itu sebelum ia dilenyapkan. Lenyapnya ilmu pengetahuan ialah dengan matinya orang-orang yang memberikan atau mengajarkannya. Saya ingat sekali, Allahu yarham Kang Aibmu, ketika beliau wafat, ya, semua seolah-olah langit itu runtuh. Ya, saya pada saat itu menggambarkan seperti langit itu runtuh. Begitu nestapanya kita pada waktu itu. Kenapa? Karena ada orang alim yang wafat. Berarti ilmu diangkat. Itu ya. Ilmu diangkat, hilang. Kalau di sini dijelaskan bahasanya hilang. Lenyaplah ilmu pengetahuan ketika matinya orang-orang yang memberikan atau mengajarkannya. Seseorang itu tidaklah akan dilahirkan dan sudah menjadi pandai, kata beliau. Jadi kalau kita, ya, bayi lahir, nggak langsung pandai, ya, dia harus
menuntut ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu pastilah harus diusahakan dengan belajar. Jadi kita tumbuh berkembang, kalau tidak diikuti dengan penambahan wawasan keilmuan, maka kita tidak akan pernah ya berkembang kaitan dengan fisiknya, tumbuh kembang fisiknya. Tumbuh kembang yang fisiknya iya, besar, tinggi dan sebagainya, tetapi kosong ruh dan ilmunya. Jadi kita harus mau belajar, kita sempatkan diri untuk belajar. Lanjut Kak, kita yang ketiga, bab tentang keutamaan mengajar. Ya, di sini ada surat At-Taubah ayat 122, potong ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Hendaklah mereka itu memberi peringatan kepada kaumnya setelah belajar ilmu agama, yakni di waktu mereka telah kembali ke tempat kaumnya tadi. Barangkali kaumnya itu menjadi hati-hati karenanya. Nah, ini perintah ya, agar setelah mereka belajar maka mereka harus waliyung ziru qaumahum, memberikan pelajaran, memberikan peringatan. Ini kewajiban untuk mengajar. Di ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat 187, Bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan di waktu Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji ya kepada orang-orang yang diberi kitab suci, yaitu haruslah kamu semua menerangkan itu ya, litubayyinunnahu linnas, tuh menjelaskan kepada manusia dan jangan kamu menyimpan isinya. Jadi dilarang menyimpan ilmu, tetapi harus disampaikan ilmu itu kepada orang lain. Ya. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan, dan sesungguhnya ada sebagian dari golongan kalian la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ada orang yang menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahui. Jadi mereka ngerti tentang agama, ngerti tentang pengetahuan, tapi mereka menutup-nutupi. Dengan cara apa? Dia tidak mau mengajar. Dia tidak mau mengajar. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Surat Al-Baqarah ayat 283, potongan ayatnya, wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuhu. Ini jelas nih. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan penyaksian itu, maka berdosalah hatinya. Jadi dosa bagi orang yang ngerti agama, dia tidak mau mengajarkan. Karena ada prinsip, saya perhatikan beberapa orang yang ngerti agama, nggak mau mengajarkan, kata mereka itu, saya saja belum bisa gitu. Mengapa mengamalkan ya apalagi nanti saya sampaikan kepada orang lain gitu. Jadi seolah-olah itu logikanya masuk seolah-olah, tapi sebenarnya dia telah menyembunyikan ilmu. Dia sampaikan saja, sampaikan ilmu kepada orang lain, dan dia tetap harus belajar dan untuk terus beramal. Itu harusnya, jangan alasannya seolah-olah benar saya belum bisa mengamalkan saya, padahal ilmunya banyak ya, ilmunya banyak. Ada orang-orang ilmunya banyak, mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, mereka habis waktunya untuk berdagang, habis waktunya untuk bisnis. Ya, saya suka menemukan orang-orang seperti itu, saya ajak mereka untuk mengajar. Supaya apa? Mengingatkan mereka. Mereka ada dari lulusan ya luar negeri, ada lulusan dari pondok-pondok pesantren yang luar biasa, tapi habis ilmunya, habis waktunya untuk bekerja, habis waktunya untuk bisnis, ya, sehingga mereka ya tidak memanfaatkan ilmu yang mereka dapatkan kepada orang lain. Nah, ini kalau itu terus-menerus ya kata Allah Subhanahu wa taala itu hati-hati, asimun qalbuhu, maka berdosalah hatinya. Kemudian dalam surat Fussilat 32, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan. Wa man ahsanu, siapa yang lebih baik qaulan perkataannya, mimman da'a ilallah, selain orang yang mengajak kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan mereka beramal soleh. Jadi berdakwah saja, sampaikan saja ilmu dan terus dia beramal soleh. Ya, sehingga itu disebut ahsanu qaulan, sebaik-baik perkataan. Nah, ini ya tugas ya kita semua untuk
mengajar ketika kita memiliki pengetahuan. Kemudian surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Ini thariqah ya, wasilatul mau'izah ya, cara kita mengajar kebaikan tuh ya dengan cara yang baik ya, mau'izah, nasihat ya, ajakan yang baik. Jangan ngancem-ngancem ya, jangan keras-keras, jangan menyalah-nyalahkan dalam menyampaikan agama. Ketika mengajar tuh jangan kita menekan-nekan orang yang kita ajar, tapi dengan bahasa yang baik, diajak dengan nasihat yang baik ya, dengan perkataan yang baik, itu yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya masih Al-Baqarah ayat 151, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mereka mengajarkan kitab dan hikmah. Nah, ini beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Masyaallah. Siapa orangnya ya memberikan hidayah ya melalui dirinya, yang memberikan hidayah Allah, tapi melalui dia, melalui perantaran dia ya, maka orang tersebut ya, yang orang lain itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dia lakukan, dakwah yang dia lakukan seperti dia mendapatkan dunia wa ma fiha, mendapatkan dunia dan seluruh isinya, Masya Allah ya. Ya, kemudian hadis baginda Nabi, man alima al ilman fakatamahul jamahullahu yaumal qiyamati bil ijhazi min nar. Barang siapa yang mengetahui sesuatu ilmu kemudian dia sembunyikan, maka Allah akan diberi kendali pada hari kiamat nanti dengan kendali dari api neraka. Maka lehernya akan diikat ya, jadi kekang, dan alat kekangnya, tali kekangnya itu adalah dari api neraka. Nauzubillah summa naudzu. Kemudian hadis Nabi lagi, innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta annamalata fi juhriha wa hasanal huta bil jarbil la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga para malaikatnya serta para penghuni langit dan bumi, sampai semut pun yang di dalam lubang dan ikan hiu di dalamnya di lautan, semuanya memohonkan rahmat dan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada orang baik. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Allah, kemudian malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan bumi, termasuk yang di lautan, ikan-ikan, mendoakan kita ketika kita mau berdakwah, ketika kita mau menyampaikan ilmu. Semuanya mendoakan kita. Kalau semua penghuni langit dan bumi mendoakan kita semua, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, barokah hidup kita. Barokah hidup kita. Jadi mengapa Bapak Ibu nggak mau berdakwah? Kenapa Bapak Ibu tidak mau memiliki ilmu? Alasannya, saya belum punya ilmu Pak Ustadz, saya nggak ngerti cara berdakwah. Maka dibalikin, kenapa Bapak Ibu nggak mau berdakwah? Kenapa Bapak Ibu nggak mau belajar? Kenapa Bapak Ibu tidak tolabul ilmi? Nah itu, jadi tidak ada alasan. Kenapa? Coba bayangkan Bapak Ibu, seluruh penghuni langit dan bumi mendoakan kita ketika kita mau mengajarkan agama ini. Kita mau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makhluk di muka bumi dan langit ini mendoakan kita. Kemudian hadis berikutnya ya. Idza mata ibnu Adam, nah yang terkenal nih ya, yang terkenal hadis terkenal nih ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah au ilmin muntafi'u bihi au waladin shalihan yad'ulah. Ya. Sesungguhnya ketika anak Adam ini wafat, maka mati dia. Kecuali ada 3 hal orang mati itu menyimpan sebuah jariah. Apa diantaranya? Sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, ketika ada ilmu yang bermanfaat, ketika kita mengajarkan orang lain pun akhirnya memahami dan beramal atas apa yang kita arahkan kepada mereka, maka selama dia masih melaksanakan ibadah dengan pengetahuan yang kita sampaikan kepada mereka, maka walaupun kita mati, maka amalan dia, pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah wafat. Masya Allah Bapak Ibu.
Ibu ngajarin ngaji, sederhana ngajarin ngaji. Alif fathah A, dulu pakai fathah ya, ba fathah ba, ya. Alif fathah A, ba A misalnya. Atau sekarang langsung ja aja, kota aja. Sampai orang itu bisa baca Al-Qur'an. Bahkan setelah dia bisa baca Al-Qur'an, dia amal. Ba'da subuh, ba'da maghrib, atau setiap hari ngaji. Apalagi pas kita bulan Ramadan, dia ngaji sampai berapa kali khatam. Kitanya yang mengajarkannya sudah wafat. Maka pahala orang tersebut yang kita ajarkan masuk semua kepada kita tanpa mengurangi pahala dia. Masya Allah, Bapak Ibu rahimahullah. Bapak, begitu bahagianya kita ketika itu terjadi. Maka marilah kita mau belajar, mengajar. Marilah kita mau berdakwah. Kenapa? Ini luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada lagi ad-dalu 'alal khairi kafata ilmihi. Pemberi petunjuk, dalil, orang yang memberikan petunjuk kebaikan adalah sama dengan yang mengerjakannya, itu sama. Kita ngasih tahu orang tahu akhirnya melaksanakan amal apa yang kita arahkan, maka kita dapat pahala atas orang yang mengamalkan. Masya Allah, ya. Terakhir hadisnya, rahmatullahi ala khalaqai qila wa man khalaqauka qala alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allima naha ibadallah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh penggantiku, atau baginda Nabi. Beliau SAW bertanya, siapakah pengganti-pengganti? Para sahabat bertanya, siapakah pengganti-pengganti Tuhan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mereka itu ialah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Tuh, ini doanya Rasulullah. Rahmat Allah bagi orang pengganti-penggantiku, kata Rasulullah. Siapa mereka? Yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, ya. Maka mereka adalah pengganti-pengganti baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bapak Ibu rahimahullah, kalau kaitan dengan pengganti ini, ya, ala khulafai, kata Rasulullah, maka di surganya Allah Subhanahu wa taala kita akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Kenapa? Karena didoakan oleh Rasulullah. Dan orang-orang itu oleh Rasulullah akan diingat, ya, ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi inilah keutamaan mengajar. Ya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, kaitan dengan bab keempat, yaitu bab al-fardu ain. Kita sering ngerti kan fardu ain, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatum ala kulli muslim." Mencari ilmu pengetahuan itu adalah kewajiban atas setiap orang muslim. Nah, jadi kewajiban. Jadi namanya kewajiban, ya, maka itu mendapatkan pahala. Tidak mengerjakannya, dia mendapatkan dosa. Ya. Di sini dijelaskan, Bapak Ibu rahimahullah, termasuk ilmu yang dihukumi fardu ain. Dalam mencarinya, dia mencari ilmu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Di dalam Ihya Ulumuddin kaitan dengan pembagian ilmu itu ada ilmu fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, ini fardu ain nih Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Satu. Segala macam ilmu pengetahuan yang dengannya dapat digunakan untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, tauhid kepada Allah secara benar, untuk mengetahui zat serta sifat-sifatnya, maka dia dihukumi fardu ain. Jadi kalau kita belajar akidah, belajar agama, ya dalam pesantren kita membahas kitab Aqidatul Awam, kemudian Jawahir Kalamiyah, dan berbagai macam kitab-kitab akidah, kitab-kitab iman, maka kita, ya, mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita belajar yang sifatnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala macam ilmu pengetahuan yang dengannya dapat diketahui bagaimana cara beribadah yang sebenar-benarnya, lagi pula untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, juga apa saja yang diharamkan dalam muamalah dan apa-apa yang dihalalkan. Berarti ilmu apa Bapak Ibu? Tentang fikih. Belajar fikih itu menjadi wajib. Karena apa? Dengan belajar fikih, jadi kita ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat, ya. Kaitan dengan muamalah, apa saja yang boleh dilakukan, mana saja yang tidak boleh dilakukan. Itu kalau kita belajar fikih. Jadi ilmu fikih menjadi apa? Fardu ain. Jadi setelah akidah, maka adalah pelajaran fikih.
Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencari ilmu yang digunakan untuk mengetahui hal-hal mana-mana yang terpuji seperti bersabar, bersyukur, dermawan, berbudi baik, bergaul dan sebagainya, gitu ya. Dan sifat-sifat yang harus dijauhi, ya, itu jadi hukumnya fardu ain. Jadi sama halnya dengan belajar ilmu-ilmu untuk memperoleh kebenaran, akidah, dan fikih ibadah dalam muamalah. Jadi belajar akhlak berarti akhlak. Akhlak terpuji kita pelajari, akhlak sayyi'ah, akhlak yang tidak terpuji juga kita pelajari. Ya, belajar tentang akhlak, kajian akhlak itu juga menjadi hukum fardu ain. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini banyak sekali kajian tentang akhlak yang sering disebut dengan tasawuf, ya. Maka belajar tentang akhlak ini menjadi wajib, sama dengan belajar akidah dan juga belajar fikih. Wallahu alam bishawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, selesailah sudah pembahasan 4 bab, ya, tentang menuntut ilmu, keutamaan belajar, keutamaan mengajar, dan juga tentang ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori fardu ain. Mudah-mudahan dengan kita memahami, semangat belajar kita semakin tinggi. Semangat untuk berdakwah kita semakin tinggi. Kenapa? Allah memuliakan orang yang belajar dan orang yang mengajar. Sebagaimana ayat yang saya baca di awal, kunu robbayinina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu seorang robani, yaitu kamu belajar Al-Quran, kamu mengajarkan Al-Quran, dan juga tetap belajar Al-Quran. Belajar, mengajar, belajar. Wallahu a'lam bishawab. Mangga barangkali Bapak Ibu masih ada waktu 5 menitan lah, ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, atau ada yang ingin bertanya, atau ada hal yang lain, nggak bisa. Iya. Iya, Bapak Ibu rahimakumullah, saat-saat sekarang ini banyak hal-hal yang rancu, ya. Seolah-olah ilmu pengetahuan, agama dan sebagainya itu ada blok-blokan, ya. Ada blok-blokan. Bahkan sedihnya kita ketika kita masuk dalam blok ini, maka kita menyalahkan kepada blok yang lain. Nah, kepada blok yang lain. Padahal, ya, kita menuntut ilmu itu kepada siapa saja. Menuntut ilmu itu kepada siapa saja. Bahkan kepada anak kecil pun, ya, pernah Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan ilmu dari anak kecil, ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib, ya, menyatakan bahwa, ya, kalau yang keluar itu adalah kebaikan, ya, dari manusia, maka ambillah. Kalau yang dikeluarkan itu adalah kebaikan dari manusia, maka diambillah. Gitu. Lihatlah, ya, apa yang dikatakan. Unggun maqala wa tanggun maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, kebaikannya. Jangan lihat orang yang menyampaikannya. Tuh. Bahkan pernah Abu Hurairah itu ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal. Oleh Rasulullah dijaga Baitul Mal. Jaga Abu Hurairah, siap ya Rasulullah. Malamnya ada pencuri masuk, ketangkep oleh Abu Hurairah, ditangkap, ya. Waduh, nggak mau dilepasin, tolong dilepasin, oh nggak bisa, ya, kamu akan saya laporkan besok, ya, oleh Rasulullah SAW. Kemudian, maukah engkau saya sampaikan sesuatu hal, ya, sesuatu hal. Kalau engkau mau, maka tolonglah, ya, saya keluarkan, lepaskan saya, seperti itu, ya, sampaikan saya. Akhirnya, ya, Abu Hurairah karena kaitan dengan ilmu, ini sekali lagi luar biasa. Sok apalah katanya. Maka si orang tadi, yang pencuri tadi menyampaikan bahwa setan itu tidak akan bisa mampu menggoda kepada orang-orang yang min ibadikas salihin. Ya, bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Disampaikanlah kejadian tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah sambil tersenyum Rasulullah. Hei Abu Hurairah, yang dikatakannya benar, tapi yang mengatakannya tidak benar. Tuh Rasulullah. Siapa sih beliau Rasul?
Yang tadi malam tuh ketemu kamu tuh lah iblis kata Rasulullah. Iblis kata Rasulullah. Waduh, kaget Abu Hurairah itu ya. Seperti itu. Jadi itu yang diarahkan oleh baginda Nabi yang juga diarahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi saat sekarang ini Masya Allah, orang yang belajar menuntut ilmu, orang yang mengajarkan, ini jadi rancu. Mereka seolah-olah harus ikut kelompok mereka, harus menjadi kaubilah mereka. Kalau tidak ngaji sama dia, kelompok lain salah. Ini muncul seperti ini saat sekarang ini. Padahal apa yang diarahkan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Ali bin Abi Thalib dan beberapa para sahabat, belajar kepada siapa? Yang penting isinya kebaikan. Dan kita harus menghormati, ya, menghormati orang-orang yang melakukan sebuah kegiatan belajar mengajar. Karena kita tidak mengetahui, ya, siapa-siapa yang mereka itu yang mukhlis, yang ikhlas di dalam menyampaikan ilmu atau mereka menuntut ilmu. Yang penting arahan-arahannya, adab-adab belajarnya, sebagaimana tadi disampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada pada diri kita. Siapapun, dimanapun kita belajar, selama orang-orang tersebut memberikan kebaikan-kebaikan tuntunan agama, maka insya Allah kita semua berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih sejuk, lebih enak dibandingkan kita menghujat, ya, menyalahkan orang lain. Jadi akhirnya apa? Masyarakat jadi bingung. Saya mau belajar di mana ya? Sini, ini. Akhirnya udah, saya jadi orang biasa saja. Anggapan orang biasa saja itu merasa bahagia, merasa lebih baik dibandingkan orang yang menuntut ilmu. Lebih rancu lagi saat sekarang ini. Nah, ini jadi para Bapak Ibu rahimakumullah, kita pada diri kita sendiri, yaitu kita niat ikhlas untuk belajar. Dan kitab-kitabnya pun sudah jelas. At-Turas yang telah diwarisi para ulama, ya, dari dulu semua sama, ya. Bahkan kita mengembalikan lagi semangat ya para ulama yang dulu sudah wafat tapi kitab-kitabnya masih ada. Nah, kita pelajari, kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz, ya, yang bisa disampaikan. Ada lagi? Dari orang itu kadang waktunya lebih banyak di rumah bersama anak-anak. Jadi ketika semua anak-anak saya di rumah mengajar kalau terjadi kita mengadakan yang tidak itu juga melakukan waktu dan hiburan. Nah, itu yang berlaku yang dari Iya, Ibu Rizka, ya. Jadi kita harus berwawasan luas, ya, berwawasan luas. Yang penting ibu punya semangat untuk mengajar. Buktinya apa? Ibu bisa mengajar anak-anaknya, ya, bisa mengajar anak-anaknya. Tinggal diperluas aja. Ibu ngajar dengan waktu yang sama kepada anak-anak, ya, diperluas ruang lingkupnya. Anak-anak tetangga diajak. Itu yang saya lakukan di tahun 2007. Anak saya panggil guru Quran, guru tahfidz, namanya Kiai Munawar Al-Hafidz. Tapi sayang kalau anak saya saja yang belajar. Maka saya bilang ke anak saya, coba kamu nak cari teman-teman kamu, teman-teman SD kamu, kumpul seminggu sekali di hari Minggu di rumah kita, ajak tetangga kanan kiri. Alhamdulillah kumpul tuh Bu 10 orang. Pak Kiai Munawar seminggu sekali mengajarkan, ya. Mengajarkan tentang tahfidzul Quran. Nah, yang ahlinya, yang profesinya adalah seorang hafidz, saya undang, ya. Ternyata tambah banyak Bapak Ibu, ya. Dari 20 sehingga akhirnya tahun 2009 dari cikal bakal kelompok ngaji ini, ya, Masya Allah sampai hari ini muncullah yang namanya Pondok Pesantren Quran Kayu Walang. Yang sekarang santrinya hampir 80 orang dengan sarana dan prasarana insya Allah sudah mumpuni. Jadi tinggal dilebarkan saja Ibu. Jadi Ibu tetap punya kewajiban berdakwah selain di rumah, ya, tapi juga kita mengajak yang lain, tetangga kanan kiri. Walaupun hanya 2 orang tetangga kita, tapi itu sudah satu kewajiban kita telah
telah dipenuhi, yaitu mengajarkan ilmu selain kepada kita, anak-anak kita, juga kepada orang lain. Allah a'lam bishawab. Ada lagi Kak? Iya. Iya. Mana yang diprioritaskan? Belajar atau mengajar? Kalau dilihat dari ayat, kemudian juga hadis, itu beriringan Pak Asep, beriringan. Contoh tadi ya, kunu ibadali min apa? Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu seorang robbani. Apa itu robbani? Yaitu kamu belajar Al-Qur'an dan engkau mengajarkan Al-Qur'an dan tetap mempelajarinya. Ini sudah sangat jelas ya, sangat wadih, sangat jelas. Kamu mengajarkan Quran. Belajar, kita mengajar dan kita tetap mempelajari Al-Qur'an. Jadi tetap belajar. Jadi ada masa kita belajar, ada kita masa mengajar. Jangan hanya kita mengajar saja, tapi tidak mau belajar. Tidak hanya belajar saja, tapi tidak mau mengajar. Tapi harus seiring, ya, seiring secara proporsional. Ada kita waktu belajar, ada waktu kita mengajar. Minimal Bapak Ibu rahimakumullah seminggu sekali lah menurut saya. Seminggu sekali, ya, kita hadir di majelis ilmi, ya. Kita hadir ya dalam kajian-kajian Islam ataupun menyempatkan waktu kita membuka-buka kitab ya. Kita menghafal ayat-ayatnya atau hadis-hadisnya. Seminggu sekali saja insya Allah itu bagian daripada kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seminggu itu full hilang tidak ada. Bahkan tadi menurut para sahabat, para ulama 3 hari itu, 3 hari. 3 hari hati dan otak kita tidak diisi dengan ilmu dan hikmah, maka hati kita mati, Bapak Ibu sekalian. 3 hari itu. Ya, 3 hari tidak ada masukan hikmah. Hikmah itu apa sih? Hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan, nasihat-nasihat, ya. Kita 3 hari tidak dapat masukan nasihat, tidak juga kita mendapatkan ilmu, ya, selama 3 hari, ya. Kata para sahabat itu, kita sudah mati hati kita. Sama seperti orang yang sakit tidak mau makan, tidak mau minum, tidak minum obat, mati kata sahabat seperti ini. Itu mungkin Pak Asep ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa belajar dan juga kita mengajarkan. Ada lagi Pak? Ada lagi. Gimana Pak? Oh iya iya. Iya iya. Ada di dalam di masyarakat ada orang-orang yang menanyakan kapasitas keilmuan kita gitu ya. Memang tidak semua ya, tapi ada juga. Ada yang menanyakan nasab kita dalam ilmu apa saja, seperti itu. Nah, kita ambil hikmahnya Ibu Eti, yaitu apa? Kita harus belajar kalau saat sekarang ini secara profesional ya, seperti secara profesional belajar profesional kepada siapa gitu. Bahkan kita upayakan ada syahadah, ada sertifikat bahwa kita sudah punya kapasitas belajar ilmu. Kita kursus bahasa Inggris kan ada sertifikatnya, kursus bahasa Arab dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau itu kita bisa tempuh ya, itu bagus. Itu bagus ya. Itu bagus. Tapi kalau itu tidak ada bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita tidak boleh menuntut ilmu atau tidak boleh kita menyampaikan ilmu? Enggak juga. Tetap yang penting istiqomah sambil berjalan. Sekali lagi, tetap istiqomah, belajar dan mengajar ya. Sambil berjalan. Berjalan itu apa sih? Sambil meningkatkan kapasitas kita, Bapak Ibu, ya. Kita meningkatkan kapasitas. Kalau misalnya kita ingin mengajar, berarti kita harus belajar bagaimana cara mengajarkan ilmu, materinya apa saja, ya. Kemudian bagaimana bentuk penyampaiannya. Itu namanya fiqhud dakwah. Kita belajar tentang fiqhud dakwah. Kalau berkaitan ilmu, apa saja yang harus disampaikan tadi sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Yang pertama adalah akidah, kedua fiqih, ketiga akhlak, keempat Al-Qur'an. Nah, itu. Yang keempat Al-Qur'an. Nanti insya Allah pekan depan kita bahas tentang Al-Qur'an. Ya, ini anjuran daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, apa saja tadi? Tentang akidah, tentang fiqih, tentang akhlak, dan juga Al-Qur'an. Itu masuk dalam kategori fardu ain. Fardu ain. Nanti kalau fardu kifayah, insya Allah suatu saat juga saya akan sampaikan tentang hukum-hukum belajar apa saja yang sifatnya fardu kifayah. Ya, bahkan ada fardu kifayah, tapi fardu kifayah itu menyebabkan kita ya kaitan langsung dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun menjadi fardu ain. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Yang jelas belajar 4 hal itu saja dulu ya. Belajar akidah, belajar tentang fikih, belajar tentang akhlak, dan juga belajar tentang Al-Qur'an. Insya Allah itu sebagai modal kita untuk menyampaikan juga. Berarti kita menyampaikan tentang akidah, menyampaikan tentang fikih, menyampaikan tentang akhlak, dan juga menyampaikan tentang Al-Qur'an. Allah alam bisawab. Cukup ya, Amin? Ya, demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Pagi hari ini. Boleh saya tanya, Dad? Oh, ada yang sampaikan. Silakan. Saya mau tanya ada 2 hal, Dad. Yang pertama, ketika Allah menyandingkan orang berilmu dalam persaksian setelah Allah, malaikat, dan orang berilmu. Cuman ada kalimat tambahan di sana, orang berilmu yang menegakkan keadilan. Nah, ini apakah sama orang yang berilmu menegakkan keadilan dengan orang yang berilmu saja? Ya, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau masyarakat sekitar dengan tidak menegakkan keadilan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita kan tadi dikatakan bahwa kita harus mendatangi tempat-tempat pengajian atau tempat-tempat ulama. Gitu. Cuman persoalannya sekarang ketika dalam dunia modern sekarang ini, ketika kita buka YouTube, itu kan banyak sekali ulama-ulama yang menyampaikan ilmunya. Nah, padahal kalau secara secara keseriusan itu kan beda antara kita mendatangi tempat dengan kita membuka HP kita. Nah, apakah itu bisa dikatakan bahwa ketika kita membuka YouTube itu juga bisa dikategorikan sebagai kita mendatangi tempat ilmu itu tersebut? Demikian, Dad. Terima kasih. Ya, Amin, bisa diulang tuh. Oh iya. Jadi yang pertama Pak Haji Hidim menyampaikan apakah sama orang yang menuntut ilmu apa mengajarkan ilmu? Amin. Menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu? Oh ya. Ada orang yang menuntut ilmunya hanya untuk kepentingan dia sendiri, dengan orang yang menuntut ilmu kemudian dia menegakkan keadilan ya. Menegakkan keadilan atau menegakkan kebenaran. Jadi menegakkan kebenaran masuk dalam kategori mengajarkan. Bahkan bukan hanya mengajarkan, dia mengaplikasikan. Ya, itu mengaplikasikan. Jelas beda. Orang yang hanya belajar tanpa ada sebuah konsekuensi mengajar, itu belum dikatakan orang yang baik, kata baginda Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar dan mengajar, maka itu sebaik-baik orang. Jadi kalau hanya satu saja, belajar saja atau ngajarnya saja, itu belum disebut dengan sebaik-baik manusia. Nah, orang yang tadi belajar tapi hanya untuk kepentingan dirinya, tidak mau mengajar, dan dalam bentuk mengajar itu adalah dia menegakkan kebenaran. Kenapa? Kalau orang yang mengajarkan ilmu, pasti dia ada konsekuensinya berkaitan dengan aplikasi. Maka dengan adanya aplikasi, ya konsekuensi pada aplikasi dia mengajar, maka itu adalah sebuah jihad tersendiri, perjuangan sendiri. Maka dia disebut orang yang beruntung, ya orang yang baik. Kenapa? Karena dia ingin menerapkan
ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat berbeda banget dengan hanya orang untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kaitan dengan belajar di YouTube, apakah itu masuk dalam kategori belajar? Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau belajar di media sosial, ya, kemudian di medsos, apakah YouTube, Instagram dan sebagainya, selama nih ada catatannya, orang tersebut nyambung dengan ustadznya, nyambung dengan ustadznya, bahasa kita namanya sanad, ya, betul bahwa dia itu belajar, cuman wasilah metodenya melalui media sosial. Kalau wasilah metodologinya mengajar apa saja boleh, apalagi sekarang dengan adanya digital, boleh. Tetapi harus ada sambungan, betul dia itu nyambung sama dia. Tuh. Dan gurunya juga mengakui bahwa dia betul-betul belajar. Kalau bahasa sekarang mah terdaftar jadi murid. Tuh. Kalau tidak terdaftar jadi murid, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Misalnya saat ini Bapak Ibu belajar langsung dengan saya. Saya tahu Bapak Ibu ini siapa saja, ada namanya. Nah, itu namanya proses nyambungnya, sanatnya itu ada. Tapi ketika Bapak belajar Ibu ya membuka video begitu saja, itu belum namanya menuntut ilmu berkaitan dengan syarat sanad itu. Dapat ilmu tapi syarat sanadnya tidak ada. Ya. Jadi kurang apa? Kurang afdol saja, kurang utama saja. Tapi kalau kaitan dengan video yang kita lihat, tapi itu arahan daripada ustadznya. Misalnya begini, saya bilang, ya di sini ada Pak Gustani misalnya, atau Pak Aditya. Pak Aditya, tugas dari sekarang nanti Bapak lihat video saya tentang masalah keutamaan ilmu ya. Nanti setelah itu Bapak Aditya meresum apa isinya, kemudian kirim ke saya bahwa Bapak betul telah meresum. Nah, jadi walaupun Pak Aditya membuka YouTube, tapi itu atas perintah gurunya. Nah, itu tidak jadi masalah. Jadi yang jadi masalah itu adalah kaitan dengan sanad, sambungan ilmunya ke siapa. Kalau hanya sekedar kita buka-buka YouTube, buka Instagram dan sebagainya, tanpa adanya sanad, boleh sih boleh, tapi tidak ada keutamaannya berkaitan dengan ilmu. Itu mungkin Pak Haji, supaya kita semangat belajarnya itu tumbuh, ada sambungan sana. Ada lagi kayaknya cukup ya? Iya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita tercerahkan ya dengan kitab Ihya Ulumuddin, karena juga ada sebagian orang di kelompok muslim ini yang menjelek-jelekan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ada menjelek-jelekan ya, ada ya. Kitab yang sangat luar biasa ini malah dijelek-jelekan. Ya, ini sungguh luar biasa. Jadi kita telah belajar sebagian bab dari beberapa bab dalam kitab ini, itu sangat luar biasa dibandingkan tadi apa, Bu? Sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan sama-samanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qahhar
الغفور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على